Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas Covid. Juru bicara Satgas Covid, Wiku Adhisa Smito bahkan menyebut angka kematian akibat COVID-19 terus naik saat PPKM darurat dan berlanjut ke PPKM level 1 hingga 4. Hal ini justru berbeda dengan angka positif COVID yang menurun dan angka kesembuhan yang terus meningkat. Wiku meminta kepala daerah meningkatkan perhatian penanganan pasien yang ada di ICU. Darurat, kematian tertinggi sebesar 539, kemudian meningkat pada PPKM darurat menjadi 1.338, dan meningkat lagi pada PPKM level 1 sampai dengan 4 menjadi 1.487. Perpanjangan PPKM level 1 sampai 4 ini salah satunya dilakukan untuk meningkatkan upaya penurunan kasus kematian semaksimal mungkin. Provinsi Jawa Bali terus pertahankan penurunan kasus yang sudah terjadi selama 1 minggu dan jangan sampai meningkat lagi di minggu ini. Terus tingkatkan penanganan kasus utamanya pada pasien di ruang isolasi, intensif, dan IGD agar kematian dapat menurun. Mengikuti perkembangan berita penyebaran virus corona mungkin dapat membuat was-was. Namun, kita semua dapat membantu untuk menahan laju penyebaran corona dengan melakukan pencegahan-pencegahan seperti rajin mencuci tangan, menghindari menyentuh muka, menjaga jarak dengan orang yang batuk atau bersin, dan mempertahankan pola hidup dan lingkungan tinggal yang sehat. Bahkan sekarang, kita juga perlu mengurangi beraktivitas di keramaian kecuali sangat diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Venta Kusuma Cikdiani. Saya biasa dipanggil Venta. Saya adalah mahasiswa baru dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video sosialisasi tentang protokol kesehatan 5M dan juga vaksinasi. Virus corona masih terus melanda dunia hingga saat ini. Tidak hanya di negara Indonesia, virus corona juga menyerang banyak sekali negara-negara tetangga yang ada di sekitar negara Indonesia. Tidak segan-segan pula virus corona ini membunuh orang-orang yang telah ia jangkiti. Begitupun di negara Indonesia. Sampai saat ini, jumlah kasus COVID-19 yang melanda negara Indonesia sudah mencapai angka 4.073.831 kasus dengan total kasus meninggal dunia mencapai angka 131.923 jiwa. Sedangkan 3.724.318 orang dinyatakan pulih dari virus corona. Berdasarkan angka-angka tersebut, pada hari ini, Senin 30 Agustus 2021, negara Indonesia berada di peringkat ke-13 sebagai negara dengan jumlah kasus COVID terbesar di dunia. Pemerintah pun tidak tinggal diam dan berupaya untuk menghentikan laju penularan virus corona. Berbagai macam upaya telah dilakukan, contohnya seperti penerapan PPKM, pelaksanaan vaksinasi, dan masih banyak lagi. Salah satu upaya yang sampai saat ini benar-benar dianjurkan oleh pemerintah dan juga tenaga kesehatan adalah penetapan protokol kesehatan 5M. Nah, apa sih yang dimaksud dengan protokol kesehatan 5M itu? Protokol kesehatan 5M atau biasa disingkat dengan Prokes 5M adalah sebuah pedoman yang dibuat oleh pemerintah untuk menghadapi virus corona. Ada 5 aspek yang ada di dalamnya. M yang pertama yaitu mencuci tangan. Dengan adanya virus corona ini, masyarakat diminta untuk
rutin mencuci tangan hingga bersih setidaknya selama 20 detik dengan menggunakan air yang mengalir dan juga sabun antibakteri. Terutama dilakukan saat sebelum makan dan memasak, setelah menggunakan kamar mandi, ataupun setelah batuk maupun bersin. M yang kedua yaitu memakai masker. Pada awalnya, WHO mengatakan masker hanya digunakan oleh orang-orang yang sakit saja. Tetapi, setelah munculnya varian baru virus corona, WHO akhirnya menghimbau agar seluruh masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Presiden Joko Widodo selaku pemimpin negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, masyarakat Indonesia dihimbau untuk selalu menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Hal ini diputuskan dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dalam keputusan itu disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang sedang berbicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan tempat yang berdesakan. M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Hal ini juga termasuk protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Oleh karena itu, hindari tempat keramaian, terutama bila kita sedang sakit atau bila sudah berusia 60 tahun lebih. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, para lansia dan juga orang-orang yang mengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjangkit virus corona. Nah, M yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Virus corona bisa saja berada dimanapun. Jadi, jika kita sering menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula peluang untuk terpapar dari virus corona ini. Selain melakukan upaya penegakan prokes 5M, pemerintah juga gencar melakukan vaksinasi bagi seluruh masyarakat, terutama tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik. Pelaksanaan vaksinasi virus corona bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah virus corona. Vaksin ini bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat virus corona dengan cara menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Pemberian vaksin dapat dilakukan oleh petugas kesehatan seperti dokter, perawat, ataupun bidan yang memiliki pengalaman dalam hal tersebut. Vaksinasi dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, ataupun milik masyarakat maupun swasta yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Upaya vaksinasi ini hendaknya dilakukan oleh semua kalangan masyarakat guna memberikan perlindungan pada tubuh akan virus yang sedang melanda. Dengan kita mendapatkan vaksin COVID-19, maka tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi kita juga melindungi orang-orang yang berada di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Oleh karena itu, mari kita lakukan vaksinasi COVID-19.
Bagi yang sudah melakukan vaksinasi, mari kita ajak orang-orang yang berada di sekitar kita untuk melakukan vaksinasi agar pandemi ini cepat selesai. Selain itu, kita juga harus gencar melakukan vaksinasi agar kita bisa hidup dengan kehidupan yang normal kembali. Sekian video sosialisasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.